Assalamualaikum. 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 Saat ini saya sedang berada di depan Gua Ashabul Kahfi di Jordan. Dan Gua Ashabul Kahfi ini juga dikatakan ada di Syria maupun di Turki. Tapi yang paling menepati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Gua Ashabul Kahfi yang ada di Jordan. Kisah mengenai Ashabul Kahfi bermula dari 7 orang pemuda yang sangat mencintai Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada seorang raja yang kejam yang meminta pemuda tersebut agar meninggalkan agama Allah dan menuju ke agama sang raja. 7 pemuda ini pun tidak mau mengikuti apa yang diucapkan oleh sang raja. Mereka kemudian lari dan berlindung ke dalam sebuah gua. Di tempat inilah mereka tertidur selama 309 tahun. Di dalamnya Allah membalik-balikkan badan mereka sehingga Allah menjaga tubuh mereka. Dan kemudian ketika mereka bangun, mereka mengatakan dan saling bertanya satu sama lain, sudah berapa lamakah kita tidur di tempat ini? Salah seorang mengatakan mungkin setengah hari, kawan lain mengatakan mungkin 1 hari penuh. Lalu mereka pun mengatakan, marilah kita mencari makanan. Dan kalau salah satu dari kita mencari makanan, cari makanan yang halal, cari makanan yang baik. Dan jangan beritahu pada penduduk bahwa kita bertempat tinggal di sini karena khawatir mereka akan membunuh kita. Salah seorang itu pun pada akhirnya pergi menuju keluar dari Gua Ashabul Kahfi ini dan membawa uang. Dan orang-orang bertanya, uang apakah ini? Karena uang ini sudah tidak laku lagi di zaman sekarang. Dan mereka pun pada akhirnya paham bahwa orang ini adalah satu dari 7 orang yang disebut sebagai pemuda atau Ashabul Kahfi. Berita ini sampailah ke telinga sang raja. Dan raja pun mengatakan, marilah datang ke tempat ini, ke istana ini. Dan saya akan memberikan kalian tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah. Lalu 7 orang pemuda itu pun mengatakan, wahai raja, kami sudah sangat bahagia, kami sudah sangat senang. Pada akhirnya kami mengetahui bahwa penduduk di tempat ini semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya ingin berdoa kepada Allah agar Allah pun memanggil kami untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah matikan mereka dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran dari Ashabul Kahfi sangat luar biasa teman-teman sekalian, membuat kita memahami bahwa apapun yang terjadi, ujian-ujian yang Allah berikan adalah Allah hanya ingin pembuktian dari kita, betul tidak kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya berdusta saja. Dan di belakang saya dibangunlah sebuah masjid pada pemerintahan Jordan di tahun 2006 untuk setiap orang mengambil pembelajaran dari kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam ini. Saat ini saya sedang berada di Wadi Musa, sebuah kota yang di dalamnya terdapat Petra. Disebut dengan Wadi Musa atau Lembah Musa karena dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sempat singgah di tempat ini setelah kejaran dari Fir'aun. Wadi Musa tidak hanya ditemukan di Jordan tapi juga ditemukan di Mesir. Saat ini Wadi Musa menjadi pusat pengairan utama bagi penduduk di sekitar kota Petra. Sahabat semua, inilah batu yang dipercayai, batu di mana Nabi Musa memukulkan tongkatnya, dan di bawah batu ini terdapat mata air yang sekarang sangat berfungsi bagi penduduk sekitar. Dan pemerintah Jordan pada akhirnya membangun bangunan ini untuk melindungi batu ini. Sahabat semua, airnya sangat jernih sehingga banyak orang yang langsung minum dari mata air ini. Saya akan coba meminumnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa peraturan sebelum kita datang ke tempat ini, yaitu jangan menyelam, jangan berenang jauh dari tepian, kemudian lindungi mata dan lindungi mulut dari air, dan kemudian berenang dengan cara terlentang. Di mana saya berada? Saya berada di Dead Sea atau Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan Jordan dan sebelah barat Palestina. Laut Mati memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi sehingga membuat ramai orang datang ke tempat ini untuk sekedar berenang atau mandi untuk membuat kulit mereka menjadi lebih sehat. Laut Mati disebut sebagai Laut Mati sebab dengan kadar garam yang sangat tinggi tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di dalamnya
Dan menurut versi lain, kenapa Laut Mati disebut Laut Mati? Sebab di sekitar tempat ini terdapat sebuah kaum yang Allah azab karena kaum tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah bagi kaum Sodom, sebuah kaum yang mengerjakan pekerjaan maksiat yang sangat luar biasa. Mereka mencintai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam telah berulang kali berdakwah kepada mereka, meminta mereka menghentikan perbuatan tersebut. Namun kaum Sodom sama sekali tidak mendengarnya. Kaum Sodom justru mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, berikan saja azab Tuhanmu kepada kami. Maka Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab bagi penduduk Sodom. Suatu ketika, datanglah 3 orang laki-laki yang berwajah rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam meminta kepada istri dan kedua anaknya untuk merahasiakan kedatangan dari tamu-tamu tersebut. Namun, istri dari Nabi Lut alaihissalam adalah seorang istri yang berkhianat. Ia menceritakan kepada seluruh penduduk Sodom bahwa ada tamu yang berwajah rupawan di rumah suaminya, di rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, mulailah ramai orang datang dan mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras. Maka Nabi Lut alaihissalam pun mengatakan kepada tamunya, aku adalah orang yang tidak kuat, aku tidak memiliki keluarga untuk melindungi kalian. Dan tamu-tamu ini pun kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa Lut, kami adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Bagaimana cara Allah mengazab kaum Sodom tersebut? Allah kemudian memberikan gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang mulai berteriak dan mulai menyadari bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Lut alaihissalam semua perkataannya adalah benar, namun semua telah terlambat. Allah kemudian membalikkan keadaan kota tersebut sehingga semuanya menjadi hancur dan Allah kirimkan batu-batu panas, batu-batu yang terbakar, maka tak tersisa kaum Sodom tersebut. Orang-orang ramai mempercayai bahwa kaum Sodom terletak di tempat ini, bahwa tempat ini menurut kepercayaan sebagian orang adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Apapun dosa yang kita lakukan, termasuk sebagian teman-teman yang mengikuti perbuatan dari kaum Sodom, semoga ketika Allah masih memberikan nafas adalah jalan terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salat kita katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga semuanya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi untuk mempertahankan keimanan mereka dari kekejaman Raja Dicyanus. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan ayat 26. Menurut beberapa sejarawan Islam, ketujuh pemuda tersebut juga bersama seekor anjing bernama Qutmir yang dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang masuk surga. Banyak yang berpendapat sejarah ini terjadi di Suriah, namun beberapa ahli Al-Quran dan Injil berpendapat bahwa mereka berasal dari Jordania. Dalam tafsir-tafsir terdapat keterangan yang berbeda mengenai nama-nama Ashabul Kahfi. Dalam tafsir Al-Barhul Muhit juz 6 halaman 109 menjelaskan mereka ada 7, yaitu Tamliho, Mukshalbina, Mushalbina. Mereka ini adalah dari golongan kanan kerajaan. Adapun yang dari golongan kiri adalah Marnush, Nibronush, Shadhinus. Dan yang ketujuh adalah penggembala yang kebetulan bertemu dengan mereka saat melarikan diri dari ancaman Raja Dicyanus. Sedangkan nama kota mereka adalah Afnus dan nama anjingnya adalah Qutmir. Dalam tafsir At-Ta'labi halaman 1391 menjelaskan, saat Raja Armus masuk di petilasan Tamliho, maka ia melihat peti dari tembaga yang ada cetakannya dari perak. Lalu ia berdiri di pintu gua, kemudian memanggil para pembesar kota. Lalu peti dibuka dan mereka menemukan 2 papan yang terbuat dari timah putih tertulis, sesungguhnya Muksalmina, Mujsalmina, Tamliho, Martulis, Kasutunis, Bayusarsi, Takrius, dan Batinus adalah para pemuda yang melarikan diri dari ancaman Raja Lalim yang bernama Dicyanus karena mereka khawatir terjadi fitnah pada agamanya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Ashabul Kahfi adalah terjadi setelah kurun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam tafsir As-Sawi juz 3 halaman 12 menjelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan mereka ada 7, yaitu Muksalmina,
Tamlikho, Martunis, Nainuis, Sariulis, Zunawanis, dan sang pengembala yang bernama Falyastatu-Yunis. Sedangkan nama anjingnya adalah Qutmir. Ada yang bilang Hamron dan ada juga yang bilang Royan. Adapun fadilah dan khasiat yang terkandung di balik nama-nama tersebut, sebagian ulama berkata, ajarilah anak cucu kalian terhadap nama-nama Ashabul Kahfi, karena jika nama-nama tersebut ditulis di atas pintu rumah, maka akan selamat dari kebakaran. Jika ditulis pada harta benda, maka akan selamat dari pencurian. Dan jika ditulis pada kapal, maka akan selamat dari tenggelam. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, khasiat nama-nama Ashabul Kahfi itu bisa memberi manfaat pada 9 perkara. 1. Untuk mencari. 2. Untuk melarikan diri. 3. Untuk memadamkan kebakaran, yaitu ditulis di lembaran kertas atau kain lalu dilemparkan di tengah-tengah kebakaran, maka api akan padam dengan izin Allah. 4. Untuk mengatasi bayi yang menangis terus dan sedang panas badan. 5. Untuk pereda sakit kepala, yaitu ditulis lalu diikatkan pada lengan bagian kanan. 6. Untuk mengatasi gangguan jin umusibyan terhadap bayi. 7. Untuk keselamatan kendaraan baik darat maupun laut. 8. Untuk menjaga harta benda dan untuk mencerdaskan otak. Dan terakhir adalah selamat dan tidak terjerumus dari orang-orang yang sering melakukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab.